Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yahdihil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita, memberikan rahmatnya, memberikan kesehatan, rezeki kepada kita semua. Dan yang kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mengajarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hasyim Amrullah sebagai dosen sejarah pendidikan Islam dan sahabat-sahabat saya yang telah membantu dalam mengerjakan tugas video ini. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Handi Akbar dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam di Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah dengan 3 cara. Yang pertama yang sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dan sekarang adalah yang ketiga. Beliau berdakwah ke luar kota, maksudnya berhijrah. Beliau sudah mulai berhijrah. Hijrah pertama beliau menuju ke Madinah, ya, tapi sebelum menjadi nama Madinah tersebut, dulu Madinah itu bernama Yasrib. Nah, jadi kita lanjutkan cerita dulu, nanti akan ada penjelasan kenapa menjadi Madinah. Ketika di perjalanan, Nabi Muhammad SAW beserta rombongan tidak langsung menuju ke Yasrib karena beliau masih beristirahat di tempat yang bernama Quba. Beliau beristirahat di sana dengan rombongan, lalu beliau bertemu dengan Ali bin Abi Thalib yang selesai dengan urusannya. Nah, setelah itu Nabi kita Muhammad SAW berangkat ke Madinah, langsung ke Yasrib. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, alangkah indahnya, maksudnya alangkah wow. Jadi sambutan dari warga Madinah itu sangat antusias menyambut Nabi kita Muhammad SAW. Dan strategi dakwah beliau di sana, beliau langsung membangun masjid sebagai ikon di Madinah tersebut dan mengganti nama dari kota Yasrib menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa yang pertamanya namanya kota Yasrib diganti menjadi kota Madinah Al-Munawwarah? Saya pernah membaca artikel, dikarenakan ketika hijrah begitu, Nabi Muhammad membawa hidayah, jadi mengganti nama itu agar kota tersebut menjadi kota yang lebih baik. Saya pernah membaca artikel tersebut. Nah, setelah beliau membangun masjid tersebut, tetapi masjid tersebut tidak hanya digunakan untuk beribadah atau kegiatan agama saja, bisa juga digunakan untuk sekolah, belajar mengajar, berkumpul. Jadi tidak hanya untuk beribadah saja. Dan Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya, dan Allah juga memberikan kemudahan kepada umat
maksudnya pada orang-orang Madinah agar bisa menerima dakwah beliau, dakwah Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tidak sedikit yang bisa didakwahi, maksudnya yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi banyak yang mengikuti ajaran Nabi kita, yaitu ajaran Islam, dinul Islam. Tapi juga tidak sedikit yang menolak karena mereka sudah menganut agama menuruti nenek moyang mereka. Dan juga kan di sana juga banyak penduduk non muslim seperti kafir Quraisy dan agama-agama yang lain. Jadi Nabi Muhammad SAW juga mempersaudarakan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor agar mereka menjadi ukhuwah dan menjadi saudara. Dan juga Nabi Muhammad orang yang tadi itu kaum Muhajirin dan Ansor itu muslim semua ya, muslim. Terus dan juga yang non muslim, masyarakat non muslim di kota Madinah itu membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah tersebut, yang bisa disebut juga dengan Piagam Madinah ya. Di sini kita dapat garis bawahi betapa pentingnya peran seorang pemimpin. Jadi pemimpin tersebut tidak hanya memiliki jabatan, tapi juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada rakyatnya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, Nabi besar kita Muhammad SAW. Beliau menjadi pemimpin bagi kota Madinah, kota Mekah, dan juga beliau masih harus berdakwah. Subhanallah, betapa beratnya peran seorang pemimpin, tetapi kita harus bersyukur, terus bersyukur. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada salah itu datangnya dari saya, dan semua kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.